Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, peserta mata kuliah Gizi dan Biomolekuler. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali secara online dan hari ini kita akan membahas topik kedua dari mata kuliah ini, di mana kita akan membahas bagaimana konsep dasar dari biomolekuler itu sendiri. Kata biomolekuler ini berasal dari kata gabungan dari biologi dan molekuler, di mana istilah ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama William Adsbury pada tahun 1945, di mana dikatakan bahwa biologi molekuler itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan organisasi jasad hidup organisme, ditinjau dari struktur dan juga regulasi molekuler unsur ataupun komponen penyusunnya. Nah, secara lebih ringkas bisa kita katakan bahwa biologi molekuler itu akan mempelajari bagaimana dasar-dasar molekuler setiap fenomena hayati ataupun setiap makhluk hidup. Nah, selanjutnya, adapun materi kajian utama di dalam ilmu ini adalah makromolekular hayati, khususnya asam nukleat, serta proses pemeliharaan transmisi dan ekspresi informasi hayati yang nantinya akan meliputi replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Saya kira ilmu-ilmu terkait dengan replikasi, transkripsi, dan translasi ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, mungkin pelajaran IPA ataupun biologi semasa SMA kemarin. Dan informasi terkait dengan replikasi, transkripsi, dan translasi ini nantinya akan kita banyak bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya bahwasanya tujuan akhir dari materi ini adalah kita akan memahami dasar-dasar molekul ataupun dasar-dasar molekuler yang akan menentukan sifat dan fenomena biologis dari setiap organisme. Selanjutnya, kalau kita bertanya apa yang kemudian membedakan antara biomolekuler ini dengan disiplin ilmu yang lain. Satu contoh misalnya kalau kita bandingkan dengan biokimia. Jadi kalau biomolekuler tadi kan biologi dan molekuler. Sedangkan kalau biokimia itu ya gabungan antara ilmu biologi dan kimia. Nah, kalau di dalam biokimia ini kan kita mempelajari ataupun hanya mencakup bagaimana hubungan antara reaktan dan juga produksi reaksi. Nah, di dalam biokimia ini kita bisa mengetahui bagaimana reaksi-reaksi biokimia itu dapat mohon maaf. Jadi di dalam biokimia itu kan kita hanya mengetahui hubungan antara reaktan dan juga produksi reaksi. Akan tetapi bahwasanya keseimbangan reaksi biokimia itu kan dapat dipengaruhi bagaimana perubahan ekspresi gen yang nantinya akan mengkode sintesis enzim-enzim yang terlibat di dalam reaksi-reaksi biokimia. Jadi dalam tubuh kita itu kan ada beberapa macam reaksi-reaksi biokimia yang terjadi. Salah satu contohnya misalnya adalah reaksi dalam metabolisme lemak misalnya. Jadi di dalam metabolisme lemak itu kan ada beberapa reaksi ataupun proses-proses yang berjalan mulai daripada saat makanan mengandung lemak itu ada di mulut sampai dengan masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus. Nah, di dalam proses pencernaan itu kan ada melibatkan berbagai macam enzim. Salah satu contohnya adalah misalnya linguolipase, ada gastrik lipase. Jadi linguolipase dan gastrik lipase itu kan yang akan membantu bagaimana supaya reaksi biokimia di dalam tubuh kita itu bisa berjalan. Nah, itu kan enzim ya. Nah, untuk menghasilkan enzim ini kan tentunya diperlukan apa namanya sintesis-sintesisnya ini sangat dipengaruhi bagaimana gen-gen yang memproduksi enzim-enzim tersebut. Nah, ketika gen-gen tersebut mengalami perubahan, tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana ekspresi ataupun produksi dari enzim-enzim tersebut. Sehingga ketika terjadi perubahan, nah itulah yang akan menyebabkan adanya perubahan reaksi biokimia dalam tubuh. Bisa saja kemudian metabolisme lemak tadi itu tidak berjalan dengan baik karena ketidakadaan enzim tersebut. Kenapa tidak ada enzim tersebut? Karena
adanya perubahan ekspresi gen misalnya, maksudnya gen yang memproduksi enzim-enzim tersebut ada perubahan sehingga dia tidak bisa memproduksi atau memproduksi tapi dalam jumlah sedikit dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan terkait dengan ekspresi gen tersebut itu tidak dipelajari di dalam biokimia, tetapi itu akan lebih banyak dibahas di dalam ilmu tentang biologi molekuler atau biomolekuler. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas bahwasanya kita ketahui organisme ataupun jasad hidup itu terbagi atas dua, yakni organisme seluler dan juga organisme non-seluler. Organisme seluler ini biasanya akan tersusun atas satuan ataupun unit berupa sel, ya. Jadi namanya juga seluler sehingga dia unit-unitnya itu tersusun dari beberapa sel, banyak. Nah, sel ini lagi, kalau kita berbicara tentang sel, itu bermacam-macam lagi. Di dalamnya itu ada komponen-komponen subseluler dan juga organel-organel yang terorganisasi dalam satu kesatuan yang padu membentuk sel itu sendiri. Jadi untuk di dalam sel itu ada lagi komponen-komponennya, ada lagi sub-subselulernya, ada lagi organel-organel yang saling bekerja satu sama lain sehingga fungsi sel itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa contoh jasad hidup kalau kita berbicara tadi tentang organisme adalah misalnya ya bakteri, ada jamur, kemudian ada tumbuhan, hewan, dan juga tentunya kita manusia sebagai makhluk hidup. Nah, selanjutnya itu kan tadi contoh dari jasad hidup kan ada dua, organisme seluler dan non seluler. Nah, bagaimana apa contoh dari yang non seluler? Contohnya adalah virus. Ya, sekarang ini banyak sekali dibahas tentang virus corona. Jadi itu adalah termasuk organisme non seluler. Kenapa? Karena dia tidak pada dasarnya dia tidak memiliki sel, di mana satuan dasar dari virus ini disebut dengan virion, dan untuk menyebut entitasnya itu biasanya disebut dengan partikel. Jadi dia satuannya itu adalah partikel virus. Meskipun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa virus ini sebenarnya bukan organisme atau jasad hidup, karena pada dasarnya dia hanya akan menunjukkan ciri-ciri kehidupan jika berada dalam sistem biologis yang sesuai. Jadi dia nanti akan hidup kalau dia berada di lingkungan yang memang bisa membuatnya menjadi bisa berkembang biak dan seterusnya. Karena kalau tidak ya dia tidak akan bisa hidup seperti itu. Makanya biasa juga disilahkan bahwa virus itu adalah parasit obligat. Parasit obligat maksudnya bahwa nanti dia akan menunjukkan ciri-ciri kehidupan kalau dia berada di dalam sistem biologis yang sesuai. Kalau dia tidak berada di sistem yang sesuai, maka dia tidak akan menunjukkan kehidupan. Dia ya seperti benda mati, kurang lebih seperti itu. Tapi dia tetap digolongkan ini sebagai jasad hidup karena itu tadi dia ada sifat parasit obligatnya. Nah, berikutnya kalau kita berbicara tentang doktrin sel, istilah sel ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1635, 1703, di mana beliau mengatakan bahwa semua sel itu tersusun atas komponen-komponen secara umum, ada proteinnya, ada asam nukleatnya, ada lemak, dan juga ada polisakaridanya. Di mana bahwa fungsi sel secara umum dia ini akan membantu proses metabolisme, termasuk tadi kalau bicara tentang metabolisme zat gizi makro ataupun zat gizi makro, maka semua prosesnya itu kan terjadi di dalam sel. Jadi sel yang membantu bagaimana proses-proses metabolisme kalau kita bicara tentang zat gizi ya, itu dilakukan di dalam sel. Kemudian yang kedua adalah bahwa sel inilah yang akan memberikan kode-kode genetik atau informasi-informasi biologis yang akan diturunkan ke dalam anakannya. Jadi sel itu kan nanti akan berkembang biak ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Nah, ketika dia berkembang biak itu akan diturunkan berbagai macam informasi-informasi genetik ke dalam anakannya. Sehingga dia disebutkan bahwa fungsinya adalah untuk menyimpan kode-kode informasi itu yang nanti setelah disimpan itu pada saat dia berkembang biak informasi itu akan diturunkan ke dalam anakannya. Berikutnya ketika kita berbicara tentang sel,
Di sini terlihat bahwa berdasarkan strukturnya, sel itu secara garis besar ada dua kelompok ataupun dua macam, yaitu diistilahkan dengan prokariot dan ada juga namanya eukariot. Nah, sel prokariot ini artinya dia belum ada pembagian ruang-ruang ataupun compartmentalization yang jelas di antara komponen-komponen selnya. Jadi ya bergabung seperti itu, tidak jelas kamar-kamarnya. Ya, kalau bahasa sederhananya mungkin seperti itu. Sedangkan kalau eukariot, dia itu sudah lebih teratur karena jelas kompartemennya, jelas pembagian ruang-ruangnya antara satu organel dengan organel yang lain. Jadi itu yang membedakan antara prokariot dengan eukariot. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ya, kurang lebih seperti ini di gambar. Mudah-mudahan terlihat bahwa prokariot itu ya seperti ini. Di dalamnya antara satu organel dengan organel lain itu tidak jelas kompartemennya. Seperti bergabung seperti itu ya. Tapi kalau ini jelas mulai dari inti selnya, kemudian ada bagian-bagian yang lainnya, ada retikulum endoplasma, ada mitokondrianya, terpisah-pisah gitu. Jadi berbeda-beda dan jelas fungsinya masing-masing organel itu. Selanjutnya, sel prokariot itu merupakan bentuk sel organisme yang paling sederhana dengan diameter dari rentang antara 1 hingga 10 mikrometer. Jadi ya bisa kita bayangkan memang ukurannya sangat kecil sel ini ya, sehingga dia tidak akan tampak kasat mata. Kita bayangkan saja 1 mili itu sangat ya agak sulit mata kita melihatnya ya. Mungkin masih ada beberapa yang kelihatan, tapi kalau mikrometer artinya dia ya dibagi 1000 lagi. Jadi ukuran yang sangat kecil itu dibagi 1000, ya itulah dia ukuran mikrometernya, bisa dibayangkan, sehingga akan sangat sulit tampak secara kasat mata, harus bantuan dengan mikroskop. Kemudian untuk prokariot ini struktur selnya diselimuti oleh membran plasma atau biasa disebut dengan membran sel yang ini ya. Jadi ini ada membran plasmanya yang menyelimutinya ya, sehingga dia berbentuk ya seperti bulat. Nah, di mana lapisan di sela-sela lapisan lemak ini terdapat sejumlah protein, protein integral yang akan memungkinkan terjadi lalu lintas molekul-molekul tertentu dari dan juga dari dalam dan juga keluar sel. Jadi ya inilah yang membatasi itu membran plasmanya. Kemudian diantaranya ini ada sejumlah protein integral yang akan memungkinkan keluar masuknya sesuatu dari dalam ataupun molekul dari dalam dan luar sel. Selanjutnya adalah tentang eukariot. Eukariot ini secara taksonomi dikelompokkan menjadi 4 kingdom, yang masing-masing itu adalah dari hewan atau animalia, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, plantae, jamur untuk fungi, dan juga protista. Protista ini ada 2 lagi, terdiri dari alga dan juga protozoa. Nah, salah satu ciri dari sel eukariot adalah adanya organel-organel subseluler dengan fungsi-fungsi metabolisme yang masing-masing sudah terspesialisasi. Makanya kan tadi dikatakan bahwa kalau perbedaan utama antara prokariot dengan eukariot, kalau prokariot itu kan belum ada kompartemen yang khusus. Kalau eukariot ini sudah ada kompartemennya, jelas organelnya, terpisahnya, dan memiliki spesialisasi masing-masing. Ya, sudah mempunyai fungsi masing-masing. Nah, setiap organel ini terbungkus dalam satu membran dan kalau kita lihat dari segi ukurannya, pada umumnya sel eukariot itu lebih besar dibandingkan dengan ukurannya prokariot. Nah, selanjutnya kita akan mengulas sedikit kembali tentang organel-organel di dalam sebuah sel ataupun organel subseluler di setiap sel-sel eukariot, ya, di mana di sejumlah di sel-sel eukariot itu ada beberapa organel-organel seperti plasma, plasma, nukleus, RE atau retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan lain sebagainya. Tetapi untuk hari ini kita hanya akan membahas 5 ini. Saya yakin yang lainnya itu
teman-teman bisa mencari informasinya, karena ini juga bukan sesuatu yang baru, tapi yang pernah kita pelajari bersama di bangku sekolah sebelumnya. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang nukleus, ya. Jadi nukleus biasa juga dikenal dengan istilah inti sel, di mana nukleus ini mengandung yang namanya sekumpulan DNA seluler yang dikemas di dalam beberapa kromosom. Jadi kalau kita berbicara tentang DNA itu kan dia berada di dalam, sebagian besar berada di dalam inti sel, meskipun ada DNA di tempat lain ya, misalnya di mitokondria ya, mitokondria. Tapi sebagian besar itu ada di dalam nukleus, di mana DNA ini yang akan melingkar dan berkumpul di dalam kromosom. Kemudian di dalam nukleus inilah terjadi yang namanya transkripsi DNA menjadi RNA. Kemudian RNA inilah kemudian yang diproses untuk menghasilkan sebuah protein. Ya, jadi berdasarkan kode genetik dari DNA itu diubah menjadi RNA. RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein. Ya, itu nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, selain DNA, di dalam nukleus itu juga terdapat nukleolus yang merupakan tempat berlangsungnya sintesis dari RNA itu sendiri, atau rRNA atau ribosom RNA. Dan juga adanya perakitan ribosom secara parsial. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya mitokondria. Jadi kalau kita berbicara tentang mitokondria, mitokondria itu disebut juga dengan pembangkit tenaga sel, ataupun dia merupakan sumber energi bagi sel. Kenapa? Karena di mitokondria inilah yang menghasilkan ATP yang akan dijadikan sebagai, atau adenin trifosfat yang dijadikan sebagai sumber energi bagi sel. Ya. Nah, mitokondria ini merupakan tempat berlangsungnya respirasi seluler yang nanti akan melibatkan oksidasi nutrien menjadi CO2 dan juga air, lalu membebaskan namanya ATP. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa DNA itu tidak hanya di dalam inti sel, tetapi juga ada di dalam mitokondria. Jadi di dalam mitokondria itu ada DNA dan ada juga ribosom sendiri, sehingga dia itu bisa melakukan proses ini, proses respirasi seluler, karena dia memiliki DNA dan juga ribosom, sehingga dia nanti akan bisa melepaskan namanya ATP yang menjadi sumber energi bagi sel itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ada retikulum endoplasma atau RE. RE ini merupakan sistem membran sitoplasmik yang meluas dan menyambung dengan membran nukleus. Jadi kalau kita lihat di sini, RE itu di dekatnya, jadi ini kan inti sel ya. Ini adalah RE yang di sini, sedangkan mitokondria itu yang di bawah sini tadi, ini yang orange-orange. Nanti carilah di Google, banyak kok kalau mau melihat gambar-gambarnya ya, yang lebih bagus lagi, yang lebih jelas. Kalau di slide ini mungkin tidak terlalu kentara. Nah, untuk RE ini ada dua macam, ada RE yang halus, ada yang kasar. Apa bedanya? Kalau yang halus itu yang membawa banyak enzim untuk reaksi biosintesis lemak dan juga metabolisme xenobiotik. Nah, sedangkan yang kasar inilah yang membawa sejumlah ribosom untuk sintesis protein. Jadi kalau kita berbicara tentang protein, yaitu ribosom itu salah satu fungsinya dalam untuk memproduksi protein. Karena nanti di dalam proses transkripsi, translasi, dan replikasi, itu kan tujuannya untuk membentuk protein. Tetapi untuk membentuk ataupun mengkode protein itu dibutuhkan protein. Nah, proteinnya itu dari mana? Berasal dari ribosom nanti. Jadi untuk membentuk protein dibutuhkan protein. Nanti kita akan bahas di pertemuan tentang translasi, transkripsi, dan replikasi. Kemudian yang berikutnya adalah kloroplas. Nah, kalau kita berbicara tentang kloroplas,
Ini termasuk organel yang cukup unik, tapi di mana organel kloroplas yang ada di dalam sel ini tidak dimiliki oleh semua jasad hidup seperti yang disebutkan tadi. Dia hanya terdapat pada tumbuhan maupun alga, di mana organel inilah tempat berlangsungnya proses fotosintesis, ya, di mana pada dasarnya kloroplas ini memiliki struktur yang menyerupai mitokondria, dengan sistem membran tilakoid yang berisi klorofil. Sehingga sama dengan mitokondria untuk kloroplas ini karena dia memiliki DNA sendiri, sehingga baik mitokondria ataupun kloroplas ini biasa juga disebut dengan organel otonom. Organel otonom. Kemudian yang terakhir adalah badan Golgi. Badan-badan Golgi ini kalau kita lihat dari strukturnya itu, dia berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Yang ini ya, jadi seperti cakram, seperti ini bentuknya, di mana badan Golgi ini merupakan bagian sel yang hampir serupa dengan RE. Kalau kita lihat memang ini ya satu, ya kalau cermin ada cembung ada cekung ya, seperti ini. Kalau RE, kalau badan Golgi dia bentuknya seperti ini. Hanya saja badan Golgi terdiri dari berlapis-lapis ruangan juga ditutupi oleh membran. Nah, fungsi dari badan Golgi ini adalah dalam sekresi dan sortasi ataupun pemilihan protein, yang juga sebagai tempat untuk modifikasi protein. Selanjutnya adalah terkait dengan makromolekuler dan juga interaksi molekuler, di mana bahwa komponen sel jasad hidup itu terdiri dari berbagai macam molekul. Kalau berdasarkan ukuran, terbagi atas dua, ada namanya molekul kecil atau mikromolekul, dan juga ada makromolekul. Molekul kecil itu seperti asam amino, contohnya adalah leucid, kemudian ada nukleotida, misalnya ATP, dan juga ada monosakarida, contohnya adalah glukosa. Sedangkan untuk makromolekul itu adalah protein, ada juga asam nukleat, dan juga polisakarida ataupun contohnya adalah amilum. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang konsep kromosom dan genom, jadi genom itu adalah istilah untuk yang menunjukkan seluruh gen yang ada pada sel ataupun pada virus. Jadi kalau di virus itu ada kode genetiknya juga ya, ada gennya juga. Kemudian jadi genom itu adalah keseluruhan gen yang ada pada satu sel. Itu adalah kumpulan gen-gen yang ada di suatu sel itu, itulah disebut dengan genom. Sedangkan selanjutnya adalah bahwa untuk prokariot atau sel-sel prokariot itu biasanya hanya memiliki satu kumpulan gen, makanya dia biasa disebut dengan haploid. Sedangkan untuk mikroba yang eukariot itu biasanya mempunyai dua kumpulan gen yang biasa disebut dengan diploid. Kemudian ada istilah genotip. Genotip ini adalah kumpulan gen spesifik dari suatu organisme, itu yang menjadi pencirinya dia. Kemudian ada fenotip. Fenotip itu yang dapat diamati, yang terlihat langsung. Jadi karakteristik suatu organisme yang langsung dapat diamati. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang genom. Nah, dikatakan di sini bahwa nukleus dari sel manusia, nukleus itu kan inti sel ya, nukleus dari sel-sel manusia itu mengandung antara 30.000 sampai dengan 40.000 gen. Nah, secara keseluruhan gen ini itu yang disebut dengan genom. Ya, karena tadi dikatakan bahwa gen-gen ataupun DNA itu kan berada di dalam inti sel kita. Nah, setiap inti sel itu mengandung yang namanya 30.000 sampai 40.000 gen. Selanjutnya, bahwa kalau kita mau mendapatkan gambaran dari genom, di sini dikatakan bahwa
Genom itu adalah apa ya istilahnya ini ya? Dia DNA yang tightly coiled threads itu maksudnya DNA yang untayan DNA yang melingkar dan berasosiasi dengan molekul-molekul protein. Nah, apa namanya struktur organisasi inilah yang disebut dengan kromosom. Nanti sebentar kita lihat gambarnya bahwa yaitu ada kaitan antara kromosom, DNA dan juga gen ataupun genom itu. Jadi kalau kita mau melihat gambarannya genom itu, dia seperti DNA, dia adalah DNA yang melingkar berasosiasi dengan molekul protein dan kumpulan-kumpulan dari DNA yang melingkar berasosiasi dengan protein itu, strukturnya itulah yang disebut dengan kromosom. Nah, berikutnya, apa itu kromosom? Jadi kromosom itu adalah apa namanya a packet of coil up DNA. Jadi dia merupakan untayan DNA di mana setiap manusia ini memiliki 23 pasang kromosom. Nah, dan semua kromosom itu berada di dalam inti sel. Selanjutnya, bahwa kromosom itu kan tadi dikatakan dia merupakan satu untayan panjang dari DNA. Jadi DNA itu kan melingkar atau bergulung-gulung masuk ke dalam kromosom, di mana kalau kita lihat ukuran kromosom itu dia hanya sekitar 0,004 milimeter panjangnya kromosom. Jadi dia ya kecil lah. Tetapi kalau kita lihat, kita tarik, ya taruhlah kalau dia seperti benang ya. Jadi DNA itu kan seperti benang yang melingkar-lingkar ya. Nah, hasil lingkaran-lingkarannya itulah yang disebut dengan kromosom. Nah, ukurannya itu kan pendek. Kalau kita lihat benang itu kan, satu benang itu kan yang tergulung-gulung ukurannya kecil ya, kelihatan pendek. Tetapi ketika dia ditarik, nah itulah yang ditarik itulah yang disebut dengan DNA, dan itu panjangnya sekitar 4 cm panjangnya, atau boleh dikatakan dia itu sekitar 10.000 kali lebih panjang dibandingkan dengan kromosomnya itu sendiri. Makanya ya supaya dia bisa masuk ke dalam kromosom itu dia harus melingkar-lingkar, karena kromosom itu kan pendek ya, hingga kalau ditarik dia akan memanjang seperti itu. Kemudian ya ini kurang lebih gambarannya. Jadi ini kan kalau di dalam, ini kan kita bicara dalam sel ya. Kalau kita lihat ini adalah kromosom ini nih. Ini yang melingkar-lingkar itu, itulah yang disebut dengan DNA. Jadi DNA itu kan pasangan basa ya, pasangan basa AGTC. Kemudian ini adalah kromosomnya. Kemudian kalau dilihat ukurannya dia ini kan pendek ya. Tetapi kalau dia ditarik ini dipanjangkan sampai segini, itu ukurannya bisa sampai 10.000 kali lebih panjang dibandingkan dengan ukuran kromosom sendiri. Nah, yang dipanjangkan itulah disebut dengan DNA. Nah, dari berbagai untayan DNA ini kan dari sini, misalnya dari sini sampai di sini itu adalah satu kode gen, satu kode gen. Jadi gen itu kan kumpulan dari beberapa pasang DNA. Jadi dari sini sampai sini itu adalah gennya itu. Nah, kemudian ini semua adalah DNA-nya. DNA-nya ini yang masuk ke dalam kromosom. Nah, selanjutnya ya masih dibahas di sini bahwa kromosom itu tadi disampaikan dia adalah dia itu terdiri dari 23 pasang yang ada di dalam nukleus atau inti sel di dalam setiap sel. Ya, jadi ingat bahwa kromosom itu ada di dalam inti sel. Inti sel itu di mana ya? Ada di dalam sel. Nah, setiap kromosom itu memiliki satu untayan DNA atau deoksiribonukleik acid yang akan membawa kode untuk
for a couple of thousand gains. Jadi kan DNA itu kan berpasang-pasangan ya, pasang basa itu ya AG dengan TC. Kemudian di dalam kromosom itu kan ada satu untaian DNA. Di dalam satu untaian itulah ada beberapa kode-kode gen yang membawa ribuan kode gen. Ya, kode gennya itu seperti ini tadi di gambarnya itu. Nah, ini kan ada banyak sekali pasang basa ini ya, pasangan basa dari DNA ini. Nah, dari sini sampai sini ini itu misalnya itu adalah satu kode genetik. Itu yang disebut dengan gennya dia. Ya, jadi ini secara keseluruhan adalah DNA, satu untaian DNA masuk ke dalam kromosom. Nah, di satu untaian DNA itu ada kode-kode genetik tertentu yang sudah dibawa di dalamnya. Nah, itu nanti yang akan ditranskripsi menjadi diproduksi ataupun dibentuk menjadi protein. Berikutnya ini adalah gambaran dari 23 pasang kromosom dalam satu sel, dan itulah yang membedakan antara kromosom laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada 23 pasang ya. Apa yang kemudian membedakan antara kromosom laki-laki dengan perempuan, ya ini dia yang kromosom ke-23 itu. Kalau laki-laki itu adalah istilahnya dia XY, sedangkan kalau dia perempuan istilahnya dia adalah XX. Apa yang dimaksud dengan gen? Ya, gen itu kalau kita lihat dia adalah sebuah kode yang dibentuk dari pasangan basa dari molekul DNA. Ya, yang dibawa dalam molekul DNA. Jadi kalau kita lihat tadi molekul DNA yang menjuntai untaian DNA yang melingkar itu masuk ke dalam membentuk kromosom. Nah, di untaian DNA itulah ada pasang basa yang nanti urutan-urutan tertentu, di setiap urutan-urutan tertentu itulah yang membentuk yang namanya gen. Nah, setiap DNA molekul ini mengandung banyak sekali gen. Nah gen inilah yang menjadi berfungsi untuk hereditasnya karena dia membawa informasi-informasi ataupun kode-kode genetik dari setiap individu. Nah, berikutnya bahwa a specific sequence of base, maksudnya adalah urutan-urutan yang spesifik dari base itu yang disebut dengan gen. Nah, kenapa? Jadi urutan spesifik inilah yang akan membawa informasi yang dibutuhkan untuk membentuk protein-protein tertentu, entah itu berupa enzim dan lain sebagainya. Ya, jadi protein inilah yang akan menyiapkan komponen struktural dari sel dan juga jaringan dan juga untuk enzim. Di mana enzim ini kan dibutuhkan untuk berbagai macam reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya bahwa genom di dalam manusia itu diperkirakan sekitar 30.000 gen. Tadi sudah dibahas ya, jadi setiap sel itu mengandung 30 sampai 40.000 gen. Nah, selanjutnya disampaikan di sini bahwa di dalam kromosom itu mengandung sekitar 10% RNA, ada 15% DNA, dan 75% diantaranya adalah protein. Nah, setiap sel pada satu spesies ini mengandung jumlah kromosom yang sama. Kemudian ada istilah mitosis dan meiosis. Mitosis itu setiap sel keturunan itu akan memperoleh seperangkat kromosom yang sama. Sedangkan meiosis itu di mana selama pembentukan sel-sel seksual, jumlah kromosom sel anak itu akan menjadi setengah dari sel induknya. Ya, jadi ada istilah mitosis dan ada juga istilah meiosis. Kalau mitosis itu jumlahnya sama persis dari keturunannya. Sedangkan kalau meiosis itu dia jumlahnya setengah dari sel induknya. Kemudian kita masuk sekilas tentang konsep DNA atau deoksiribonucleic acid, asam deoksiribonukleat.
DNA ini adalah suatu materi yang terdapat pada manusia dan semua makhluk hidup yang akan diwariskan secara turun-temurun. Ya, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Inilah DNA ini tadi yang melingkar-lingkar ini, kalau dipanjangkan ya, ada protein yang mengukuhkan dia ini. Jadi ini pasangan basanya ini. Jadi pasangannya itu selalu adenin, timin, guanin, sitosin. Jadi semua sel pada tubuh itu memiliki DNA yang sama dan sebagian besar terdapat pada nukleus. Jadi kalau kita melihat pernyataan ini bahwa semua sel pada tubuh itu memiliki DNA yang sama. Tetapi kan yang selama ini kita tahu bahwa kalau mau pemeriksaan DNA misalnya kan yang diambil adalah rambut. Tapi kalau melihat pernyataan ini bahwa semua sel tubuh kita sebenarnya memiliki DNA yang sama. Jadi di mana saja sebenarnya bisa diambil, tidak hanya di rambut ataupun di tempat-tempat lain. Di kulit sama DNA-nya. Yang penting orangnya sama karena kode genetiknya sama. Tetapi ya mungkin itu lebih ke proses pemeriksaannya sehingga menggunakan rambut ya ataupun proses preparasinya lebih mudah. Saya tidak tahu seperti apa. Tapi intinya adalah bahwa sel kandungan DNA yang di setiap sel yang ada di tubuh yang sama itu sama dimanapun dia berada pada satu individu. Nah, DNA ini pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh Frederick Miser. Selanjutnya, terkait dengan struktur DNA itu terdiri dari gugus fosfat, ada gula deoksiribosa, dan juga ada basa nitrogen. Nah, informasi yang dibawa oleh DNA ini sangat bergantung bagaimana urutan basa dari setiap nitrogennya. Jadi, urutan basanya itu kan ada 4 basa di sini ya, ada adenin, disimbolkan dengan A, kemudian ada timin disimbolkan dengan T, ada guanin disimbolkan dengan G, dan ada sitosin disimbolkan dengan C. Jadi pasangan basa ini memang sudah dari sananya ditentukan seperti itu, bahwa A itu pasti akan berpasangan dengan T, G itu pasti akan berpasangan dengan C. Apakah mungkin terbalik? Ya tentunya tidak ya, karena ini memang ya sudah dari kuasa Tuhan lah seperti itu. Pasangannya memang seperti itu. A itu akan selalu berpasangan dengan T, G itu akan selalu berpasangan dengan C. Ya, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Jadi itu terus yang berulang-ulang, AG, AT, GC, GC, TAT, dan seterusnya. Dan itulah kode-kode itulah kode-kode urutan-urutan bahasa inilah yang membentuk satu informasi gen tertentu. Masing-masing pasangan basa itu akan melekat pada molekul gula yang disebut dengan deoksiribosa dan juga fosfat dan akhirnya membentuk unit nukleotida. Nah, nukleotida ini tersusun berpasangan pada baris panjang yang berbentuk spiral seperti ini ya. Seperti ini, meliuk-liuk seperti ini, yang biasa disebut dengan double helix. Ya, ada dua lengkungan-lengkungan seperti ini. Ya, inilah dia molekul gulanya yang membuat dia menjadi kokoh. Nah, di dalamnya inilah yang pasangan basanya ini, yang kiri kanan AT, GC, AT, GC, dan seterusnya. Ya. Kemudian DNA itu dapat bereplikasi dan memperbanyak jumlahnya ketika akan terjadi pembelahan sel. Sehingga setiap sel baru itu akan memiliki jumlah DNA yang sama persis seperti dengan DNA yang lama. Selanjutnya bagaimana sel-sel tahu apa yang harus mereka lakukan, karena di dalam tubuh kita ini kan ada jutaan bahkan mungkin triliunan sel. Nah, setiap sel itu kan memiliki fungsi khusus untuk bekerja seperti beberapa sel membantu untuk mendengar, ada yang membantu untuk mencerna makanan, ada juga membantu membawa oksigen dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sel-sel itu mengetahui apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah fungsinya adalah DNA yang akan memberitahu setiap sel
apa yang mereka harus lakukan, protein apa yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Nah, itulah kuasanya Tuhan ya. Bahkan hal yang sekecil ini pun itu sudah diatur. Kemudian setelah membahas sekilas tentang DNA, kita akan membahas tentang RNA. Jadi kalau tadi kita membahas tentang DNA, sekarang kita membahas dengan RNA. Jadi RNA itu berbeda dengan DNA baik dalam hal struktur maupun dalam hal fungsinya. Nah, kalau RNA ini dia itu mempunyai dua perbedaan struktur utama, di mana cincin ribosanya itu mengandung dua hidroksil, dan RNA-nya ini menggunakan urasil. Ya, jadi kalau di DNA tadi kan ATGC, ya, adenin, timin, guanin, sitosin. Sedangkan kalau di RNA tidak ada timinnya, tetapi dia adalah urasil, ya, menggantikan timin. Itu perbedaannya. Kemudian molekul RNA ini mempunyai pasangan basa, tetapi umumnya tidak dapat membentuk seperti DNA yang double helix. Ya, biasanya dia hanya single saja. Kemudian berikutnya, RNA itu berbeda dengan DNA dalam hal komposisi gula, yaitu dia menggunakan 2-deoksiribose. Kemudian RNA itu berbeda dalam hal kandungan pirimidin. Oh ya, ini diulang saja ya. Jadi intinya adalah dia menggunakan urasil bukan timin kalau RNA itu. Kemudian RNA itu mengandung untaian tunggal yang dapat berbilin di baliknya dibandingkan dengan untaian ganda yang seperti terjadi pada DNA. Jadi itu bedanya. Jadi yang membedakan adalah gula penyusunnya, kemudian basanya itu bukan timin tetapi urasil, dan dia tidak bisa membentuk yang namanya double helix. Ada 3 macam RNA yang diketahui saat ini. Ada namanya mRNA, ada rRNA, dan ada tRNA. mRNA itu adalah messenger RNA, di mana dia itu disintesis dengan RNA polimerase 1, kemudian kalau ribosom RNA itu disintesis dengan polimerase 2, dan yang ketiga transfer RNA itu dia disintesis dengan RNA polimerase 3. Selanjutnya ini adalah gambaran singkat perbedaan antara DNA dengan RNA. Ini rangkumannya ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah kalau perbedaannya dalam hal strand-nya, kalau DNA itu disebut dengan two strand atau double helix karena dia membentuk double helix, 2 lengkungan itu, sedangkan kalau RNA itu hanya 1 single strand saja ya. Kemudian yang kedua adalah dari gula yang digunakan. Kalau di DNA itu dia menggunakan deoksiribose, sedangkan kalau RNA itu dia sugarnya adalah ribose. Kemudian dari pasangan basanya basa untuk DNA itu adalah ATGC, sedangkan pada RNA timin itu digantikan dengan urasil, bukan urisil ya di sini, urasil. Kemudian dari segi macamnya atau jenisnya, DNA itu hanya 1 macam saja DNA. Tetapi kalau untuk RNA itu bisa sampai 3 macam seperti yang disampaikan tadi, yakni mRNA, kemudian ada tRNA, dan yang terakhir adalah rRNA. Nah, inilah rRNA inilah yang sebagai workbench nanti untuk mensintesis protein. Nanti kita akan bahas tentang workbench ya. Meja kerja, begitu. Meja kerjanya untuk membentuk protein nanti itu fungsinya adalah ribosomal RNA. Baik, saya kira untuk materi hari ini sudah cukup sampai di sini.
saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.